Selamat pagi anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan mengenai pembelajaran kita yaitu mengenai Microsoft Access. Kemarin kita sudah mengenal ya bagian-bagian pada tampilan utama Microsoft Access. Terdapat namanya Home, New, Open, Blank Database, Asset Tracking, Context, Student, Event Management, Task Management, Vision, Hint, sama Share with Me. Nah, kali ini kita akan mengupas mengenai apa isi dari database tersebut. Kali ini Bapak akan mulai dari blank database. Coba perhatikan blank database yang Bapak klik berikut ini. Nah, inilah tampilan pertama yang terdapat pada blank database. Untuk tampilan di atas nih namanya adalah Office button. Yang Bapak tanda ini namanya adalah Office button. Di sini ada yang namanya Save, ya, gunanya untuk menyimpan dokumen Microsoft Access. Ini adalah undo, ya, untuk mengembalikan atau membatalkan perintah. Nah, sekarang di sebelahnya itu adalah redo untuk membatalkan undo, ya, untuk membatalkan undo. Kemudian di sini udah ada customize, bisa kamu klik, masih banyak lagi bisa kamu munculkan. Di sini ada no, kalau kamu klik maka muncul nih namanya new, ya, untuk membuat database baru. Open bisa, email, quick print, print preview, spelling, mode, refresh all, synchron all, touch mouse mode, more comments, show below the ribbon. Nah, ini semua. Kalau kamu hilangkan centangnya, maka hilang juga lah icon tersebut. Ini namanya adalah Office button. Bapak ulangi lagi, ini namanya adalah Office button. Kemudian di sebelahnya ini ada database 2.2 database C user Michael blank 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 bla bla bla. Di sini nama database adalah database 2.accdb, ya. Khusus untuk Microsoft Access namanya adalah ACCDB. Ya, khusus untuk Microsoft Word namanya adalah Doc atau Docs, DOC atau DOCX. Untuk Microsoft Excel namanya adalah SLS. Ya. Untuk Microsoft PowerPoint namanya adalah PPT. Oke, ini adalah contoh ekstensi dari Microsoft Access yaitu ACCDB. Ya, bisa bedakan ya. Kemudian di sini ada ini adalah tombol Windows, ada yang namanya minimize, ya, ada yang namanya restore, ada yang namanya close. Untuk minimize dia memperkecil, ya, memperkecil. Untuk yang restore berarti dia mengembalikan, ya. Untuk yang close berarti dia menutup sama sekali. Oke, di sini ada file, home, create, external data, database tool, help, fields, table. Ini adalah tabs pada Microsoft Access, tabs, TABS, ya, tab. Ya, kalau bahasa Indonesia dibaca tab. Tab pada Microsoft Access. Di bagian file ada views, ada add and delete, ada properties, ada formatting, ada validation. Dan ini namanya adalah group. Setiap grup itu memiliki tool yang berbeda-beda. Contohnya views, di sini ada tombol atau tool view. Tool view sendiri dibagi menjadi datasheet view sama design view. Begitu juga dengan add and delete. Di sini ada short text, number, currency, date and time, yes, no, more field, delete. Ini ada gunanya adalah menambah atau menghapus perintah. Properties, di sini ada name and caption, default value, field size, modify lookup, modify expression, memo settings. Ini adalah group properties. Untuk di group formatting terdapat tool data type atau type data, format, ya. Di sini masih banyak tipe-tipe formatnya. Nah, sekarang ada field validation, ada required, unique, index, validation itu sendiri. Di validation itu sendiri terdapat field validation rule, field validation message, validation rule, validation message. Nah, kemudian di sebelah sini ini namanya adalah kolom tabel-tabel atau query form. Di sini itu banyak terdiri dari tabel-tabel atau sintas query. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa itu query. Kemudian di sini ada table. Ya, di sini ada table. Ini namanya adalah yang ada ID, yang ada click. Yang ada ID, ada click to add. Itu namanya adalah field name. Isinya itu namanya adalah record. Oke. Nah, Bapak kembali lagi ke awal dari blank database. Kenapa? Karena di sini Bapak lupa satu tahap, yaitu bagaimana cara mengubah nama atau blank dari database itu sendiri. Caranya adalah cukup Bapak klik sekali blank database, kemudian muncul dia di sini
disuruh adalah field name. Nah, di sini kita ubah nama database kita. Misalkan database-nya itu adalah mengenai tabel atau database siswa, kita anggaplah ya, database siswa. Kemudian di sini ada folder ya. Kalau kita klik itu adalah di mana letak database siswa ini kita simpan. Nah, biasanya Bapak senangnya meletakkan di desktop. Makanya di tampilan desktop itu Bapak banyak sekali. Kenapa? Karena lebih mudah untuk mencarinya. Ya, Bapak letakkan ke database ya. Oke, ke desktop, Bapak kasih dengan nama siswa. Oke, kalau mau di sini isikan sesuai dengan namamu ya boleh-boleh saja. Bapak tekan oke. Oke, sekarang perhatikan siswa.accdb. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, accdb ini adalah sintaks dari atau extension dari Microsoft Access. accdb. ACC itu kepanjangan dari Access, DB itu kepanjangan dari database. Kemudian setelah sesuai nama dan accdb, sesuai dengan nama dan ekstensi yang sudah diketikkan, langkah berikutnya adalah tekan create. Setelah kamu tekan create, maka kembali ke tampilan yang seperti Bapak jelaskan tadi. Oke, di sini dia. Kembali kemari. Kemudian di sini hanya ada ID sama click to add. Nah, seperti Bapak sampaikan, ID maupun click to add ini adalah namanya field name. Ya, ini namanya adalah field name. Jadi kalau pada tabel yang berisi nomor, nama, kelas, dan sebagainya macamnya itu kan letaknya di paling atas. Itu adalah judul tabel kan seperti itu ya. Jadi kalau nomor itu berarti isinya pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak mungkin nomor itu isinya ayam, kucing, kodok. Nggak mungkin kan gitu. Jadi judul di atas itu mencerminkan isi dari ya, isi yang akan diketikkan sesuai dengan judulnya. Nah, bagaimana? Di sini cuma ada ID saja. Saya mau nambah yang lain bagaimana? Gampang. Langkah pertama untuk membuat tabel adalah klik view, kemudian pilih design view. Design view. Nah, disuruh kita untuk menyimpan. Ini tabel apa namanya? Kita simpan dengan nama siswa. Ingat di sini penamaan pada tabel tidak boleh menggunakan spasi. Jikapun kamu ingin membuat jarak antara satu kata dengan kata lain, gunakan underscore. Jangan pernah menggunakan spasi. Ingat. Yaitu larangan pertama. Jangan pernah menggunakan spasi. Alangkah lebih bagus untuk memisahkan kata pertama dengan kata kedua menggunakan underscore. Seperti itu. Contoh ini siswa harapan mandiri. Siswa underscore HM. Atau kalau mau kamu buat siswa saja boleh. Ya. Intinya adalah tabel ini berkaitan langsung dengan siswa. Tidak ada yang namanya di sini adalah tentang guru, tidak ada yang di sini berkaitan dengan pelajaran, tentang nilai-nilai, tidak ada. Ini semua adalah data yang berkaitan dengan siswa. Setelah kamu mengetikkan nama tabel, tekan OK. Maka secara otomatis akan terbentuk di sini siswa ya, tabel siswa. Di sini tabel siswa, di sebelah juga tabel siswa. Nah, di sini field name seperti yang Bapak bilang, di sini adalah judul dari tabel yang akan kamu isi. Judul dari record. Ya, judul dari record. Record itu isinya. Oke, Bapak inginnya itu di tabel itu coba buka buku paket kalian halaman 4. Ya, buka buku paket kalian halaman 4. Di sana ada latihan 1. Buatlah tabel siswa dengan struktur field sebagai berikut. Ada nomor, ada field name, ada data tipe. Nomornya itu 1, 2, 3, 4. Itu terserah dia. Field name itu adalah NIS, nama siswa, alamat, nomor telepon. Perhatikan tuh nama siswa dan nomor telepon itu tidak menggunakan spasi, melainkan underscore untuk pemisah satu kata dengan kata lain. Kemudian data tipenya untuk NIS itu adalah teks 10. Nah, maksud kata 10 itu adalah terdiri dari 10 digit. Jika kamu ya mengetikkan karakter lebih dari 10, maka Microsoft Access secara otomatis akan memenggal kata tersebut dan hanya mengizinkan 10 kata saja yang terisi di dalamnya. Dan bahkan ada juga Microsoft Access memberikan warning atau peringatan bahwa saja terjadi kesalahan dalam pengisian data. Contoh, jika Bapak isikan Halo Michael, maka yang muncul adalah Halo Michael juga. H-A-L-O, gak ada spasi ya, M-A-Y-K-E-L. Kata Halo Michael itu terdiri dari 10 digit. Seperti itu. Nah, jika Bapak ketikkan Halo Se Michael,
Halo Sir Michael, maka otomatis yang muncul adalah Halo Sir Mike. Yang muncul adalah Halo Sir Mike. Nah, kalau kita perhatikan H-A-L-O sudah 4 karakter. Tanpa ada spasi, kita lanjutkan ke Sir, S-I-R, sudah terdiri dari 7 karakter. Kemudian kata Michael, M-A-Y, K-E-L. Nah, butuh 6 karakter lagi, sedangkan yang tersisa cuma 3 karakter saja. Otomatis yang terisi adalah 3 karakter awal, yaitu M-A-Y. Jadi terisi penuh, karakter tersebut hanya terketikkan, yaitu Halo Sir Mike. Itulah hasilnya. Seperti itu. Ingat, spasi juga dianggap sebagai suatu karakter. Ya, spasi juga dianggap sebagai suatu karakter. Kemudian, di sebelah ID tersebut, kita akan mengganti menjadi Miss sesuai dengan di buku paket kita halaman 4. Miss dengan tipe data adalah tipe data ini banyak jenisnya ya. Ada yang short text, ada yang long text, ada yang number, ada yang last number, date time extended, currency, auto number, yes or no, only object, hyperlink, attachment, calculate, lookup wizards. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah short text. Short text itu atau biasa disebut dengan nama text digunakan untuk field alphanumerik. Alphanumerik itu berasal dari dua kata, alfabet dan numerik. Alfabet berarti dari huruf, numerik berarti dari angka. Jadi kalau tipenya adalah tipe field alphanumerik, berarti isinya bisa berupa angka, bisa berupa huruf, atau kombinasi dari keduanya. Contohnya seperti jalan atau alamat. Jalan Brigjen Hamid nomor 40. Itu kan dari huruf dan angka. Itu diizinkan. Contoh lain lagi adalah nomor telepon. Buka kurung 061 tutup kurung 288 3588 contohnya. Ya. Dan short text memiliki kapasitas hanya 255 karakter saja. Tidak bisa lebih. Bapak ingatkan kembali lagi, short text hanya bisa terdiri dari 255 karakter saja. Beda dengan long text, ya, sama-sama teks berarti sifatnya yaitu tetap sama, ya, bersifat alphanumerik, bisa berupa huruf maupun angka atau kombinasi keduanya. Namun kapasitas yang membedakan antara short text dengan long text. Untuk long text kapasitasnya sebesar 64.000 karakter. Ya, 64.000 karakter. Beda dengan short text. Short text hanya 255 karakter. Long text sudah 64.000 karakter. Berikutnya, di bawahnya itu ada number. Number digunakan untuk menyimpan data yang bersifat numerik, berarti hanya berupa angka saja. Tidak bisa dikombinasikan dengan huruf ataupun tidak bisa diketikkan dengan huruf. Hanya angka saja. Beda halnya dengan last number. Number dengan last number itu berbeda. Perbedaannya itu terdapat pada kapasitas dari angka tersebut. Ya, kapasitas dari angka tersebut. Large number memiliki kapasitas yang lebih besar daripada number. Jika kamu menggunakan angka yang lebih besar ukurannya, ya, digitnya, maka gunakanlah large number. Berikutnya ada date time. Date time ini adalah pemberian format untuk tanggal dan waktu. Untuk tanggal sendiri dibagi menjadi 3 jenis tanggal pemformatan. Yang pertama adalah format long date. Long date itu berisi data panjang. Tanggal yang dibuat dalam bentuk memanjang. Contohnya 30 Januari 2020 atau 15 Maret 2020. Biasanya format pada Microsoft Access itu adalah dalam bentuk format bahasa Inggris. Jadi pilihannya adalah 25 August 2020 atau 58 Februari, ya 58 besar kali, 28 Februari 2020 seperti itu. Nah, itu date dibagi menjadi 3 pemformatan. Yang pertama adalah format dari long date, yang kedua adalah medium date. Medium date itu berupa singkatan pada bulannya. Contoh, Januari disingkat Jan, Februari Feb, Maret itu March, ya. April itu ya tetap April, Mei tetap Mei, Juni itu June, Juli itu Julai, ya. Agustus itu August, September itu Sept, S-E-P-T, ya.
Oktober itu OC, OCT, November itu NOV, NOV, Desember itu DES, DES. Nah, itu penyingkatan pada bulannya. Kemudian ada juga yang namanya short date. Short date itu penyingkatan dalam bentuk angka pada bulannya. Contoh, 30 garis miring 01 garis miring 2020. Itu adalah tipe short date. Berbeda ya, long date, medium date, maupun short date. Untuk time sendiri juga berbeda. Dibagi ke dalam 3 jenis pemformatan. Yang pertama adalah format memanjang. Ya, format memanjang itu terdiri dari jam, menit, detik. Ya, terdiri dari jam, menit, detik. Contoh, ya. Contoh 12.203.05. Nah, itu terdiri dari jam, menit, detik. Itu adalah long time. Untuk yang short time, kita masuk ke medium time dulu. Untuk medium time itu pemformatannya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Pemformatan waktu dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 2. After Mediterranean dengan post Mediterranean, atau AM dengan PM. Ya, AM itu mulai dari jam 1 pagi yang melewati jam 12 malam, ya. Mulai dari jam 1 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian untuk yang PM itu mulai dari jam 1 siang mulai lagi. Pokoknya jam 12 lewat sedikit itu udah masuk PM. Ya, 12 siang lewat dikit itu udah masuk PM sampai dengan tepat sebelum menyentuh angka 12. Ya, itu adalah format untuk medium time. Contoh 05.30 PM. Berarti itu menyatakan jam 5 sore. Seperti itu. Untuk short time itu adalah pemberian waktu atau format waktu dalam tanggal Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu kan jam 1 siang itu 13.00. Kalau jam 5 sore itu 17.00. Kalau jam 9 malam itu 21.00. Nah, seperti itu dia. Performatan 24 jam. Itu adalah date atau time. Di bawah ada date time extended. Ini muncul jika kamu menggunakan Microsoft Access versi terbaru ya. Kalau versi lama ini tidak ada. Yang ada itu adalah date dan time saja. Oke. Kemudian currency. Currency ini adalah penyimpanan isi dari tabel dalam bentuk format angka. Seperti mata uang. Contohnya adalah Rp 10 juta, 15.000 dolar, 2.000 yen, seperti itu. Ya. Auto number ini adalah pemberian nomor secara otomatis. Kita nggak perlu mengisi angkanya, dia otomatis akan mengisi sesuai dengan banyaknya record yang kita isi. Itu auto number. Yes no itu memberikan pilihan antara dua, antara yes enggak no. Oke, oleh objek itu menyimpan gambar, menyimpan objek ya dalam bentuk external objek seperti bitmap ataupun file suara dan lain sebagainya. Kalau untuk hyperlink itu adalah isi daripada record ya, isi daripada tabel tersebut itu berupa link, alamat link ya. Alamat link dari suatu situs bisa jadi, atau alamat link dari suatu data, satu aplikasi dan lain sebagainya. Jadi hyperlink itu berisi tabel-tabel tersebut berisi link. Attachment itu adalah database tersebut tuh berisi mengenai yang kita attach itu bisa berupa gambar, bisa berupa video, sound, ya, bisa berupa file, itu juga bisa attachment. Oke. Calculate ini termasuk data tipe yang baru ya, belum pernah ada sebelumnya. Ini yang muncul pada database terbaru ya, Calculate. Lookup widget itu sudah ada. Lookup widget itu dari kemarin sudah ada, dari versi-versi sebelumnya sudah ada. Lookup widget itu menggunakan tipe data untuk sebuah field. Dia bisa memilih sebuah nilai dari tabel lain atau sebuah daftar nilai yang ditampilkan dalam combo box. Itu adalah lookup widget. Namun dari yang segini banyaknya yang paling sering kita gunakan itu adalah short text, long text, number, last number, date time, ya, auto number, kemudian attachment dan hyperlink. Ini yang paling sering kita pergunakan. Bapak ulangi lagi, yang paling sering dipergunakan dari tipe data itu adalah short text, long text, number, large number, date time, auto number, hyperlink, dan attachment. Oke. Nah, kita kembali lagi ke tugas kita di latihan 1 nomor 1. Untuk ini sendiri terdiri dari teks ya. Berarti sini adalah short text karena ukurannya hanya 10.
Perhatikan di bawah ini. Pada saat Bapak pilih short text di bagian general ini berubah. Untuk field size-nya langsung 255. Iya, ini maksimumnya 255. Tidak boleh lebih dari 255. Jika lebih, maka muncul pesan error atau kesalahan. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, perhatikan soal nomor 1. NIS hanya dibutuhkan sebesar 10 saja. Jadi kita isi ganti field size-nya jadi angka 10. Ya, sisanya dibuat tetap saja. Kemudian setelah NIS ada namanya nama siswa. Ingat, nama dan siswa dipisahkan oleh underscore. Nama siswa. Jangan menggunakan spasi untuk memisahkannya. Ini masih tipenya adalah short text dan ukurannya adalah 30. Kemudian nama siswa sudah, alamat. Alamat ini 255 maksimum ya. Di latihan satunya itu teksnya itu ukurannya 255 maksimum. Jadi masih short text masih memungkinkan. Alamat, nomor telepon. Nomor telepon ini boleh kamu gunakan currency, tapi ya currency itu kan hanya berupa angka. Jika kamu masukkan tanda kurung, kurung itu bukan angka. Jadi alangkah lebih bagus jika kamu menggunakan short text saja. Ukuran size-nya adalah 20. Oke, sudah. Setelah selesai seperti ini, langkah berikutnya adalah pilih dari NIS, nama siswa, alamat, dan nomor telepon itu sebagai kunci primernya. Ingat, minggu lalu kita sudah bahas mengenai kunci primer. Bapak sudah menjelaskan mengenai kunci primer. Nah, kunci primer itu adalah kunci yang unik. Ya, tidak mungkin berganda. Kita bandingkan nama siswa dengan NIS. NIS tiap-tiap siswa pasti ada satu dan itu pasti berbeda-beda dari satu siswa dengan siswa lain. Bagaimana dengan nama siswa? Ya jelas nama siswa ada kemungkinan untuk kembar. Ya, ada yang namanya mungkin saja sama. Contoh, ya Michael mungkin aja di tempat lain ada juga namanya Michael, atau mungkin satu kelas dengan Bapak ada juga yang namanya Michael. Seperti itu. Nah, alamat. Ya, seperti yang kemarin Bapak bahas, alamat memungkinkan kita alamatnya sama. Jika tidak dipisahkan dengan nomor rumah, ya pasti semuanya sama. Ya, contoh, Jalan Brigjen Jan Hamid. Udah, semua orang itu yang Brigjen Jan Hamid itu bukan Bapak sendiri yang tinggal, banyak yang tinggal di Jalan Brigjen Jan Hamid. Seperti itu. Ya, nomor telepon itu juga mungkin untuk sama. Maka paling layak untuk dijadikan sebagai primary key adalah NIS. Jadi kita klik sini, ya. Kita klik kanan. Kita perhatikan di sini ada primary key dan kebetulan di sini simbolnya sudah terblok. Artinya sudah terpilih sebagai primary key. Nah, ciri-ciri lainnya adalah perhatikan di sini ada gambar kunci ya. Gambar kunci itu jelas yang di sini hanya ada satu saja. Jelas di sini itu maksud dari gambar kunci adalah inilah kunci primernya. NIS inilah yang dijadikan kunci primer. Oke, langkah berikutnya cukup gampang. Kita klik kanan di sini ya. Klik kanan di tabel siswa ini, kita klik kanan, kita pilih save dulu, kita simpan dulu datanya, ya. Dia nggak ada muncul pesan apapun. Jika kesalahan dia akan muncul pesan. Kalau save-nya berhasil, dia tidak muncul pesan apapun. Berikutnya adalah kita mau isi tabelnya kan gitu. Caranya gampang. View ini kita pilih data sheet view. Perhatikan di data sheet view itu udah ada NIS, nama siswa. Ini bisa kamu besarin ya. Bisa kamu kecilin ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, nama siswa, nomor telepon. Klik ini masih ada kemungkinan untuk kita tambah lagi. Namun kita nggak bahas sampai ke sana, kita isi dulu yang ini ya. NIS, perhatikan di latihan 1 yang tugas nomor 1. Setelah buat tabel, isikan data berikut nih. Nah, kita isikan nih 2160303 303 107. Oke. Nama siswanya adalah Surya Lestari. Alamatnya Jalan Imam Bonjol, nomor 21 Medan. Oke, nomor teleponnya adalah 061. Nah, kalau tadi kita buatnya itu adalah numeric, tanda penghubung ini nggak bisa kita ketik karena harus berupa angka semua. Jadi tanda penghubung, supaya tanda penghubungnya ada, kita harus mengganti menjadi soft text ataupun long text. Seperti itu ya, 061275803. Oke, kita lanjut isi yang kedua. 2166603. Di sini atas nama Amir Mira. Oke, Jalan Madong Lubis nomor 21. Jalan Madong Lubis nomor 21 Medan. 061 415 880. Kita lanjutkan yang ketiga. 216 555 3786 atas nama Sutioso Santoso. Namanya mudah diingat ya, Sutioso Santoso. Sumatera nomor 31 ya, A garis miring 57 Medan.
Di sini 061 415 415. Oke, lanjut lagi untuk yang berikutnya. 216 22 37 987. Atas nama Santika Tika. Santika Tika. Oke. Jalan Tamrin nomor 81A strip 32 Medan 061 22 7337. Oke. Jadi seperti inilah database itu. Nah, tentunya kita penasaran bukan? Bagaimana kalau misalkan kita sengaja buat satu nilai NIS yang sama? Apa yang terjadi? Apakah muncul nilai error? Coba kita tes yang pertama. 216 0303 107. Jelas 216 03 03 107 itu udah ada di atas ya. Itu kita lihat. Oke. Kita lihat di sini kita kasih nama Michael misalnya ya. Jalan Brigjen Hamid nomor 40. Oke, kita lupa di sini tulis Medan. Oke, 061 261 612. Oke, Bapak lanjut ke bawah. Nah, muncul pesan salah nih. The change you request the table does not successful because you could create duplicate values in the index, primary key, or relationship. Di sini diberitahu ada kesamaan dan nilai atau indeks pada kunci primernya ataupun relasinya. Nah, ketahuan kan kalau kita buat kunci primer itu sama, kita terjadi adalah kesalahan. Seperti itu. Jadi kita tekan OK, kita hapus ya. Ini kesalahan. Oke, kita hapuskan di sini ada kesalahan ya. Delete record. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bukan Santika Tika nih, kita ganti nih jadi Surya Lestari, bisa nggak ya? Kan Surya Lestari sudah ada di atas. Coba kita lihat. Tidak ada kendala kan? Karena nama siswa itu bukan kunci primer, tapi kalau kunci primer tidak boleh. Bapak kembalikan lagi ke dalam bentuk soal di sini 216 223 7987 milik Santika. Nah, seperti ini. Ini kemudian kita save kembali. Nah, inilah cara mengerjakan tugas latihan 1. Oke. Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Ya, jika Bapak sampaikan tadi ada yang kurang atau tidak dimengerti, boleh berikan jawaban atau pertanyaan di komentar. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, ada 2 hal yang Bapak mau tanyakan di sini. Ya, berikan jawabanmu di komentar. Kenapa? Jika jawabanmu benar, kamu akan dapat tambahan nilai. Ingat, ujian semester kita sudah dekat. Kumpulkan tambahan nilai sebanyak-banyaknya, maka kamu sendiri yang akan untung nantinya. Apa pertanyaannya, Pak? Yang pertama, pertanyaannya adalah jika NIS 21603030107 Bapak ganti menjadi 21655538786, maka apakah yang terjadi? Yang pertama, ya, pilihannya adalah A, muncul pesan kesalahan karena NIS tersebut sudah pernah digunakan sebelumnya. Atau B, tidak terjadi kesalahan apapun. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ya, cukup gampang pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan kedua, jika 21621666603 Bapak ganti alamatnya menjadi Jalan Sumatera nomor 31A strip 57 Medan. Kemudian nomor teleponnya Bapak ganti menjadi 0614154415. Dan Bapak lanjut ke field berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang muncul? Apakah A, muncul pesan kesalahan karena data tersebut sudah ada sebelumnya? Atau B, tidak terjadi respon apapun? Berikan jawabanmu untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua di forum komentar. Bapak tunggu pertanyaanmu ya. Bapak tunggu jawabanmu ya, Nak ya. Oke, cukup sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Jika apa Bapak sampaikan menyinggung perasaan Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Akhir kata Bapak mengucapkan semangat untuk belajar dan selamat pagi.